Selamat pagi, semoga damai dari Tuhan senantiasa mengiring kehidupan kita. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah kami yang maha baik, kami siap mendengarkan isi hati-Mu di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, dalam keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan memahaminya dan terus ditolong di dalam melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 3 ayat 2-4. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 5 Mei 2021. Ketika kehilangan iman, maka akan kehilangan segalanya. Saudara, setiap dari kita akan selalu ada hal-hal yang bisa menghambat dan menantang iman kita. Bisa datangnya dari dalam diri sendiri, dari keluarga-keluarga terdekat, dan bisa juga datangnya dari luar diri kita. Dan selama kita masih menghidupi dan memegang teguh kebenaran yang kita imani, maka pada saat itu akan tetap ada juga hal-hal yang berusaha untuk menghambat iman kita. Namun saudara, percayalah bahwa pada saat yang sama ada kekuatan yang Tuhan siapkan dalam diri kita untuk kuat melewati setiap hambatan itu jika kita memilih untuk tidak menyerah. Saudara, pasang surut kehidupan Daud menunjukkan bahwa tantangan iman bisa datang kapan saja, dari mana saja, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Daud menuliskan Mazmur 3 ketika ia sedang berstatus sebagai buronan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Perasaan tertekan sudahlah pasti terus menghimpit Daud karena banyaknya musuh yang mengejar dia. Ayat 2. Tidak hanya tertekan saudara-saudara, tetapi pastinya rasa sedih, kekecewaan, amarah sudah menjadi makanan keseharian Daud ketika ia berada dalam masa-masa pelarian dikarenakan karena anak yang ia kasihi berikhtiar untuk membunuhnya. Dalam situasi ini, bukankah Daud sangat wajar kalau ia marah kepada Allah? Namun bagaimana respon Daud, saudara? Daud tidak menggunakan kesusahannya untuk menyerah dan berpaling dari Allah. Dan ia tidak menggunakan hambatan imannya sebagai alasan untuk terus marah kepada Allah. Pertama-tama memang Daud mengarahkan pandangannya kepada musuh yang dihadapinya, ayat 2. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Ayat 4 bacaan kita menunjukkan bahwa Daud kemudian mengarahkan pandangannya kepada Allah. Hal itu membuat ia mampu menjadikan kesusahannya sebagai kesempatan untuk menyatakan imannya kepada Allah. Saudara, sampai di mana kita memandang ketika masalah hidup menghadang kita? Apakah kita hanya memandang masalah itu lalu lupa memandang kepada Allah? Jangan pernah lupa untuk mengarahkan pandangan kita kepada Allah, karena dari Dialah akan datang pertolongan dan di sana terletak kekuatan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berjuanglah dalam pengharapan, seberat apapun hambatan yang ingin menghambat dan mematahkan iman saudara. Karena jikalau kamu kehilangan kepercayaan atau iman, maka kamu kehilangan semua. Ungkapan Eleanor Roosevelt. Tuhan menolong kita untuk terus berpengharapan kepadanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini.
Biarlah kami terus dikukuhkan oleh Tuhan untuk kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan, dalam menghidupi iman kami kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, akan selalu ada riak-riak, akan selalu ada tantangan-tantangan yang mau menghambat iman kami. Namun biarlah Tuhan, kami diajar oleh firman Tuhan melalui Daud, bahwa ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan kehidupan, tantangan kehidupan, ajarlah kami Tuhan, tolonglah kami untuk terus memandang kepada Tuhan, karena di sana terletak kekuatan dan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Lele Padang. Engkau memanggil dengan penuh kasih Bapak dan Lele Padang dari tengah-tengah keluarga. Biarlah kekuatan, penghiburan Engkau tetap berikan, karuniakan kepada semua keluarga yang berduka. Oh Tuhan, peliharakanlah kehidupan keluarga, peliharakanlah kehidupan kami sekalian. Biarlah kami terus berjalan dan berjuang di dalam pengharapan yang pasti kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan keselamatan kami berdoa. Amin.